Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amalia Rodia Ulfa. Kali ini saya akan membahas tentang DB Visualizer. Nah, apa sih DB Visualizer itu? DB Visualizer adalah perangkat lunak pengelola basis data yang mendukung berbagai platform tipe DB. Ini adalah alat database universal untuk pengembang, DBA, dan analis. DB Visualizer ditulis di Java sehingga dapat digunakan di semua sistem operasi utama dan akses ke berbagai database seperti Oracle, SQL Server, DB2, Sybase, MySQL, SQLite, dan yang lainnya. Dalam penggunaannya, DB Visualizer menyediakan fitur untuk menulis SQL ke query dan memvisualisasikan data, fitur desain dan pengembangan untuk mengelola database, tabel, relasi, indeks, dan pemicu pengguna dan lain-lain. Nah, dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu terbagi menjadi 5 manajemen. Yang pertama adalah connection management. Itu DB Visualizer mampu terhubung ke database berbasis Java, lokal, jarak jauh, termasuk autentikasi SSH. Lalu yang kedua ada object management, yaitu dapat menavigasi objek dalam database menggunakan browser database DB Visualizer, tabel producer, function, package, tracker, dan modul semuanya dapat dikelola dari dalam antarmuka DB Visualizer. Lalu yang ketiga ada server management, yaitu fitur untuk mengelola instance server, database, penyimpanan sesi, dan manajemen keamanan. Selain itu, pengguna dapat menjadwalkan dan menjalankan pekerjaan dan acara lainnya untuk database Oracle, MySQL, SQL Server, dan ProggetSQL. Setelah itu ada tabel data management, yaitu dapat melihat, membuat, mengedit, menghapus, mengimpor, dan mengekspor data dalam tabel. Dan yang terakhir ada memory and text management, yaitu DB Visualizer menyertakan pengelola tugas yang memungkinkan pengguna untuk menginstruksi tugas yang berjalan lama dan menerima peringatan tentang penggunaan memori yang tinggi. Selanjutnya, ada fitur DB Visualizer. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu database lengkap dan dukungan sistem operasi, lalu ada manajemen objek database, lalu ada tabel manajemen data, ekspor objek database dan data tabel, mengekspor dan mengimpor, mengatur pengguna, memungkinkan Anda dengan mudah memigrasi semua pengaturan ke komputer atau akun pengguna lainnya. Sekarang mendukung pola ekspor yang ditentukan pengguna, deteksi otomatis tipe data dalam tabel impor data, pembuatan dan pemicu baru, sumber daya untuk Oracle, DB2 untuk Lu, Mimer, ProggetSQL, Sybase, SQL Server, MySQL, Java DB atau Derby, dan Informix. Baru membuat, edit, dan kompilasi, proses fungsi modul paket dan objek paket aplikasi korpo di Oracle, DB2 untuk Lu, Mimer, ProggetSQL, Sybase, SQL Server, MySQL, Java DB atau Derby, dan Informix. Fungsi ekspor atau database skema memungkinkan Anda mengekspor DDL untuk objek skema, termasuk data tabel dalam format SQL atau XML. Ini dapat digunakan untuk membangun kembali atau memigrasi objek di server database lain. Format SQL dengan opsi baru, dukungan untuk penanda parameter, dukungan untuk tambahan, melihat dan mengelola schedule Oracle. Jadi kita akan melakukan instalasi dari DB Visualizer ini. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke browser, lalu kita cari DB Visualizer. Nah, di sini ada yang paling atas sendiri, lalu kita klik DB Visualizer ini. Nah, di sini kita langsung klik download for free.
di sini terdapat beberapa pilihan dari Windows, dari Windows atau Mac OS atau Linux. Nah, di sini saya akan memilih Windows dengan Java, lalu kita download. Kita tunggu hingga downloadnya selesai. Nah, di sini download dari DB Visualizer ini sudah selesai, jadi kita masuk ke file manager yang kita cari. Nah, di sini DB Visualizer-nya sudah di-download, jadi kita langsung klik 2 kali untuk run. Nah, di sini kita klik run, kita tunggu. Nah, di sini kita next saja. Lalu kita next saja karena memang sudah otomatis ya. Setelah itu kita next, lalu yes. Ini DB Visualizer. Nah, next. Kita next saja. Nah, di sini kita bisa pilih desktop icon, lalu kita next. Nah, di sini adalah proses instalasi dari DB Visualizer ini. Nah, lalu kita centang ya run DB Visualizer ini agar bisa langsung dibuka, lalu kita finish. Nah, di sini kita langsung accept semua, lalu kita pilih free forever. Nah, di sini kita sudah masuk ke DB Visualizer. Nah, di sini kita akan melakukan connection. Kita akan menggunakan script ini. Nah, di sini sudah muncul database dari PostgreSQL. Lalu di sini untuk nama koneksinya kita akan menyamakan dengan database yang akan kita gunakan. Jadi kita masuk ke database terlebih dahulu. Di sini saya memiliki 2 database. Jadi di sini saya pilih yang Udo 16 UPA, copy saja. Ini. Nah, di sini database portnya adalah 5432. Nah, untuk database user ID-nya adalah sesuai dengan yang ada pada modul. Untuk password ID OpenPG dan password database passwordnya OpenPGPWD. Jadi kita masukkan saja. OpenPG, setelah itu Nah, selanjutnya kita akan mengetes terlebih dahulu dengan ping server.
di sini akan tertulis successful. Jadi ini memberitahu kita bahwa database connection ini telah sukses. Setelah itu kita oke saja. Setelah itu kita konekkan. Nah, di sini sudah masuk dari database saya. Dan di sini ada database. Nah, di sini ada default dari 2 database saya tadi. Lalu kita pilih yang default. Lalu kita pilih schemas dan klik public. Lalu klik tabel. Nah, di sini saya akan mencari tabel HR employee. Sini kita klik open object. Nah, di sini akan ada info dari tabel HR employee, mulai dari nama, skema, owner, lalu ada tabel space, hash index, hash rules, hash tracker, lalu share, number calls, lalu comment. Di sini juga ada kolom, yang dimana ini terdapat banyak kolom ya. Setelah itu di sini ada data. Ini lalu ada raw count, primary key, index, grant, raw ID. Ini index, grant, raw ID, UTL, reference, dan yang terakhir navigator ya. Di menu referensi ini kita dapat melihat HR employee dan relasinya antara table purchase order dengan tabel-tabel yang lain. Jadi di sini ada, nah di sini adalah tabel HR employee. Nah, di sini ada terlihat dari tabel-tabel yang lain. Seperti HR work location, transportation, red partner bank, atau ini ada employee kategori, departemen, wizard, itu kan. Nah, ini adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.